Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai latar belakang munculnya gerakan pembaharuan dalam Islam dan tujuannya. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada M. Fahmi Wahid, yang kedua ada Nanda Wijaksana, dan yang ketiga ada Gio Sastra Manggali. Baik, untuk itu akan masuk ke dalam pembahasannya. Daftar pembahasan ada 3. Yang pertama, latar belakang gerakan pembaharuan dalam Islam. Mengetahui latar belakang munculnya gerakan pembaharuan dalam Islam. Yang kedua, ada usaha dalam gerakan pembaharuan Islam. Mengetahui usaha yang akan dilakukan dalam gerakan pembaharuan Islam. Dan yang ketiga, tujuan gerakan pembaharuan Islam. Mengetahui tujuan dari gerakan pembaharuan dalam Islam. Yang pertama ada latar belakang gerakan pembaharuan dalam Islam. Gerakan pembaharuan dalam Islam merupakan suatu upaya dalam menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan baru yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gerakan pembaharuan Islam dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tajdid pembaharuan dengan pelaku dari gerakan tersebut dikenal dengan mujaddid. Gerakan pembaharuan Islam oleh beberapa pakar disebut sebagai gerakan modernisasi atau gerakan reformasi Islam. Di mana gerakan tersebut menyesuaikan ajaran Islam dengan eh, dengan tatanan dunia baru yang diakibatkan oleh kemajuan iptek. Gerakan pembaharuan Islam memunculkan sebuah harapan akan tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang dan makmur. Jadi, gerakan pembaharuan Islam diperlukan untuk menyesuaikan pemahaman atas Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua akan dibacakan oleh Saudara Gio. Oke, yang kedua, usaha yang dilakukan dalam gerakan pembaruan Islam. Muhammad Abduh merupakan salah satu tokoh yang memberikan pengaruh terkait pembaruan Islam. Upaya pemikiran Muhammad Abduh diantaranya yang pertama ada pembaruan keagamaan, yang kedua pembaruan pendidikan, yang ketiga pembaruan politik, dan yang keempat adalah pembaruan hukum. Yang pertama, pembaruan keagamaan. Menurut Abduh, umat Islam tidak dapat menerima pembaruan karena paham jumud. Oleh karena itu, Abduh menuntut agar umat Islam tidak terjebak pada kejumudan dan menggunakan akal pikiran agar dapat memperoleh pengetahuan Islam yang benar. Yang kedua, pembaruan pendidikan. Upaya pembaruan yang diusulkan Abduh kepada gurunya Al-Afghani, yaitu melalui politik dengan cara berpergian jauh dan mencari 10 pemuda cerdas untuk mendidiknya dan menghasilkan 100 pemimpin pembaruan. Namun usulan tersebut ditolak, tetapi mereka sepakat untuk perlu dilakukan pembaruan agar dapat bersaing dengan dunia barat dan dijauhkan dari tradisi bid'ah serta fanatik yang berlebihan. Yang ketiga, pembaruan politik. Abduh hendaki kehidupan politik yang demokratis dengan berdasarkan musyawarah. Pemerintahan atau rakyat harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi agar menghasilkan satu pendapat umum yang akan menyatukan mereka dalam satu wadah. Yang terakhir atau yang keempat, pembaruan hukum. Hukum yang dijalankan oleh masyarakat harus sesuai dengan kepribadian masyarakat itu sendiri. Yang berikutnya Lanjut, akan dibacakan oleh Saudara Nanda Wijaksana. Baik, terima kasih. Yang ketiga ada tujuan gerakan pembaruan dalam Islam. Tujuan gerakan pembaruan dalam Islam di sini ada 2. Yang pertama, memperkuat ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip Islam kepada pemeluknya. Dan yang kedua ada memperbaharui dan menghidupkan kembali berbagai prinsip dalam Islam yang dilalaikan oleh umat Muslim. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.